Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat suatu kisah inspiratif yang dinukil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab yang mempunyai nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani. Beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi'i, yaitu imam fikih terkenal dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Kisah ini bercerita tentang fadilah istighfar yang sangat luar biasa. Seperti apa kisahnya? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Tekan tombol like jika suka. Dan jangan lupa sebarkan video ini. Setuju? Dikisahkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika saya mempunyai keinginan kuat untuk bepergian ke kota Basrah, Irak. Padahal tidak ada janji dan hajat apapun. Hanya ada perasaan harus ke sana, kata Imam Ahmad. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Jarak antara Baghdad ke Basrah sekitar 532 km. Tentu perlu suatu alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang pada waktu itu mungkin harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun demikian, karena keinginan itu begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan tersebut seorang diri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basrah. Saat tiba di sana, sudah masuk waktu sholat Isya. Imam Hambali pun akhirnya ikut sholat berjamaah Isya di masjid tersebut. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil berkata, "Anda mau apa di sini ya, Syekh?" Marbot masjid tersebut mengetahuinya sebagai orang tua. Dan dia belum tahu kalau yang diajak bicara adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan, "Tidak boleh, aturan di sini tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Akhirnya Imam Ahmad pun diusir. Diketahui bahwa di samping masjid ada rumah penjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan dan melihat kejadian Imam Ahmad yang didorong-dorong oleh marbot masjid tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggilnya dari jauh. "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil." Imam Ahmad menjawab, "Baik." Imam Ahmad akhirnya masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya. Hanya mengatakan bahwa ia seorang musafir. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. Berjuta hadis sudah dihafalnya. Dia sangat soleh dan zuhud. Semua orang tidak tahu wajah Imam Ahmad. Hanya namanya saja yang sangat terkenal. Penjual roti ini punya perilaku yang unik. Saat Imam Ahmad mengajaknya berbicara, dia akan menjawab. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saat meletakkan garam, memecahkan telur, mencampur gandum, semua ia awali dengan kalimat istighfar. Imam Ahmad terus memperhatikannya. Lalu ia penasaran dan bertanya, "Sudah berapa lama
Anda melakukan ini?" Penjual roti itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta pada Allah langsung dikabulkan." Dia melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kasih." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa itu?" "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar itu, seketika itu Imam Ahmad langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata berkat istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat seraya memuji kebesaran Allah. Dia tak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di rumahnya adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Demikian kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar penjual roti yang penuh hikmah. Kisah ini menggambarkan tentang kedahsyatan istighfar, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si penjual roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Kisah ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kebiasaan untuk memperbanyak istighfar juga dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Aghrar Al-Muzani yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.